Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuki materi kepada anakku sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya sendiri pimpin doanya ya. Doa dimulai. Terima kasih. Apakah anakku sekalian siap untuk belajar? Ya. Alat-alat tulis sudah siap? Siap. Nah, sebelum kita akan lanjut, saya akan dulu mengabsen kepada anakku sekalian. Vin, Nurhanisa, Zulkifli, Muhammad Torik. Terima kasih ya. Nah, tadi saya sudah mengabsen, alhamdulillah semua anakku hadir. Sebelum kita lanjut materi, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Saya harapkan anakku sekalian berdiri ya. Saya akan pimpin. Berdiri dengan baik ya. 1, 2, ya. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih ya. Nah, duduk dengan. Terima kasih. Baru-baru kita lakukan Indonesia Raya. Nah, sehubungan dengan lagu tersebut, hal-hal apa yang terkandung di dalamnya? Siapa yang bisa menjawab? Hal-hal apa yang terkandung di dalam Indonesia Raya? Siapa yang bisa? Bisa? Siapa yang bisa? Hal apa yang terkandung di dalamnya? Bangun sebagai bangsa Indonesia, keberanian kita bangsa, Indonesia. Ya. Cinta, bangga sebagai bangsa Indonesia dan cinta tanah air. Itulah yang terkandung di dalam tersebut, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, adapun sehubungan dengan materi yang kita bawakan ini, yaitu menyangkut tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Kebinekaan Tunggal Ika. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai, saya harapkan anakku sekalian tenang ya. Tenang ya. Adapun yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, pertama, anakku sekalian dapat merumuskan tentang rumusan sejarah daripada Sumpah Pemuda. Dan yang kedua, anakku sekalian dapat menjelaskan apa arti daripada Sumpah Pemuda itu. Dan anakku juga bisa mampu menjelaskan apa makna yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Nah, sebagaimana pemuda-pemuda kita pada saat itu mengikrarkan berkat karena adanya rasa persatuan, meninggalkan rasa persaudaraan,
maka dapat memproklamasikan bakal lahirlah Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal berapa? 28 Oktober 1928. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda, ada 3 yang menyangkut di dalamnya, yaitu yang pertama, siapa bisa? Siapa bisa? Ya, silakan. Ya, pintar. Terus, siapa lagi yang kedua yang bisa? Ya. Ya, pintar. Terus yang ketiga siapa? Siapa yang ketiga? Silakan. Silakan. Ketua kelasnya. Ya, bahasa Indonesia. Pintar. Nah, materi yang kita bawakan di sini adalah menyangkut tentang Sumpah Pemuda dalam bingkai kebinekaan Tunggal Ika. Nah, kami jelaskan ya. Hubungan dengan Sumpah Pemuda, hal-hal apa yang kalian bisa lakukan. Berikan contoh. Saling tolong menolong. Siapa lagi? Menghadap ke sini nak. Coba siapa? Nah, tadi saya jelaskan ya bahwa pada tanggal 28 Oktober maka diikrarkan Sumpah Pemuda. Ada 3 intinya, nah aku sekalian sudah menjawab. Nah, kita jelaskan menyangkut tentang kebinekaan Tunggal Ika. Nah, apa arti daripada Bhinneka Tunggal Ika? Apa arti daripada Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang bisa? Silakan. Berbeda-beda, tetap satu jua. Nah, berbeda di sini dalam sudut apa? Agama. Terus agama di Indonesia ada berapa? Nah, coba sebutkan. Mulai dari sini. Agama apa? Islam. Yang kedua? Yang ketiga, siapa lagi? Hindu apa lagi? Buddha apa lagi satu? Konghucu. Nah, perbedaan agama. Terus selain daripada adanya berbagai macam agama, maka perbedaan apa lagi? Dari suku. Coba sebutkan suku yang ada di Indonesia. Suku Dayak apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Nah, kita singgung ya. Jadi di dalam Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tadi sudah disebutkan bahwa ada 3 inti, yaitu menyangkut tentang tanah air, menyangkut tentang berbangsa, dan menyangkut tentang berbahasa. Nah, kebinekaan Tunggal Ika kita kaitkan bahwa di dalam Bhinneka Tunggal itu terjadilah adanya perbedaan. Karena adanya perbedaan, justru karena adanya Bhinneka Tunggal Ika dapat mempersatukan. Nah, mempersatukan di antara perbedaan sekian, maka dengan adanya perbedaan, marilah kita memupuk rasa persatuan di antara kita. Nah, sebelumnya kita lanjut, saya akan bagi kelompok kepada anakku sekalian, menyangkut tentang gambar nanti ya. Saya bagi 4 kelompok. Sebagai 4 kelompok anakku sekalian ya. Kelompok pertama, kelompok 2 ini ya. Kelompok 3 sini ya nak ya. Kelompok 4. Nah, sehubungan dengan gambar, tolong gambar yang Anda bagikan tadi itu tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan gambar ya. Sudah diperhatikan gambar yang pertama. Kita dulu beralih kepada gambar ini yang ini menyangkut tentang Sumpah Pemuda. Katanya, kapan diikrarkan Sumpah Pemuda? Berapa? 28 Oktober 1928 diikrarkan. Apa yang terkandung di dalamnya? Menyangkut tentang bertanah air 1, 2,
berbangsa satu, berbahasa satu. Nah, ini menyangkut tentang gambar ini. Kita beralih kepada gambar berikutnya, yaitu menyangkut tentang Kongres Pemuda yang kedua. Nah, sehubungan dengan gambar di situ, perhatikan gambar pertama, gambar ini. Hal-hal apa yang bisa disimpulkan di dalamnya? Siapa yang bisa? Silakan. Ini, nakku. Siapa yang bisa ini simpulkan? Silakan. Di antara 4 gambar di situ, hal-hal mana yang dapat disimpulkan? Siapa yang bisa? Kalau gambar ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan, di belakang. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Dia jelaskan gambar ini yang menyangkut tentang Kebhinneka Tunggal Ikaan. Saya sudah sebutkan tadi. Adanya perbedaan agama, adanya perbedaan suku, adanya perbedaan bahasa. Itu bukanlah berarti kita harus bercerai-berai, tetapi justru marilah kita mempererat rasa persatuan, rasa persaudaraan di antara kita. Nah, kita beralih kepada gambar ini. Hal-hal apa yang terkandung di dalam ini? Ini terjadi pada tanggal berapa? 28 Oktober. Hal apa yang terkandung di dalamnya? Apa yang diikrarkan pada saat itu? Coba aku sekalian, siapa yang diikrarkan? Ya. Apa yang diikrarkan? Silakan sebutkan. Apa yang diikrarkan? Ya. Apa lagi? Apa lagi? Ya, itulah yang diikrarkan daripada gambar ini. Terus kita beralih kepada gambar pemuda yang berprestasi. Anakku kalian adalah regenerasi pemuda. Dengan adanya Sumpah Pemuda pada saat itu, bukanlah berarti selesai sudah. Anakku akan dituntut untuk melanjuti daripada apa tujuan daripada Sumpah Pemuda itu. Tolong berikan contoh, bagaimana caranya anakku terlibat, hal-hal apa yang bisa anakku lakukan agar Sumpah Pemuda ini dapat tetap terlestari. Apa? Membuang sampah pada tempatnya, apakah termasuk? Apa lagi? Saling menghargai, apa lagi? Apa lagi? Saling menolong, apa lagi? Ya, gotong royong. Nah, tepuk tangan dulu semua supaya ada uploadnya. Oke. Nah, apa yang bisa anak-anakku sekalian simpulkan daripada ini? Siapa yang bisa menyimpulkan daripada gambar ini? Siapa? Silakan. Memiliki potensi untuk melakukan perubahan karena memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik dalam berprestasi di zaman berprestasi. Ya. Adanya keinginan belajar dan belajar menjadi lebih baik dan lebih baik. Akhirnya anak muda ini dia mampu membuat satu mobil listrik. Tidak menyangkal, mudah-mudahan anakku yang ada di sini bisa menggantikan Habibie. Bisa bikin pesawat, tidak menutup kemungkinan. Ya, amin, tidak menutup kemungkinan. Nah, kesimpulan tadi daripada gambar ini sudah disimpulkan. Sekarang ada soal. Tolong selesaikan soal yang sudah kami bagikan. Tolong soal bagikan, saya kasih kesempatan sekitar 5 menit diselesaikan daripada soal tadi. Sudah selesai. Sudah selesai. Kami kumpul daripada soalnya tadi mana? Kami kumpul. Kembali ke tempatnya semula. Ya.
Masih tetap di tempat ya, masih tetap di tempat. Masih tetap di tempat. Nah, masih tetap di tempat ya. Ya. Nah, kembali ke tempatnya. Kembali ke tempat. Ya, terima kasih anakku sekalian sudah kerjakan tadi soal. Sebelum kita masuki daripada materi, marilah kita menyanyikan lagi salah satu lagu nasional kita, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bisa anakku sekalian hafal ya? Bisa ya? Ada yang bisa memimpin lagu ya? Tolong berdiri, ada bisa? Berdiri nak, berdiri. Saya harapkan berdiri supaya ada semangat ya. Siang-siang begini kita harus semangat. Nah, berdiri nak. Ini yang satu berdiri nak, berdiri dengan baik. Ya. Nah, kita akan menyanyikan yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 1, 2, 1, 2 ya. Satu Nusa Satu dan bahasa kita bela bersama. Oke, makasih anak dulu dengan baik kembali ya. Nah, sehubungan dengan lagu tersebut yang kita baru-baru kita nyanyikan, tentu ada makna yang terkandung di dalamnya. Lagu Satu Nusa dengan Satu Bangsa itu seiring dengan Sumpah Pemuda dalam kebinekaan Tunggal Ika. Nah, saya mau tanya, makna apa yang terkandung di dalam lagu tersebut? Siapa yang bisa? Silakan. Tentang gambaran persatuan seluruh masyarakat Indonesia yang terlibat dalam nusa yang satu, bangsa yang satu dan bahasa yang satu, yaitu Indonesia. Makasih. Tepuk tangan dulu jawaban daripada temannya. Nah, tadi saya sudah bagikan gambar ya pertemuan lalu. Nah, kita singgung di sini bahwa adapun mengenai Sumpah Pemuda, yaitu makna Sumpah Pemuda ada 3, mendorong untuk semangat juang, dan yang kedua agar bangsa Indonesia itu mencintai daripada tanah air, dan yang ketiga menekankan kepada seluruh masyarakat Indonesia itu agar lebih memahami adanya perbedaan. Nah, saya kembali bertanya, sehubungan dengan adanya Sumpah Pemuda, berikan contoh hal-hal apa yang anakku bisa lakukan di belakang sana. Berikan contoh satu. Apa? Apa? Mencintai apa? Coba, siapa yang bisa? Siapa yang coba? Sehubungan dengan Sumpah Pemuda, hal-hal apa yang anakku bisa lakukan? Silakan. Ya, apa lagi? Apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, terima kasih. Pertolongan dulu. Nah, kita masuk kepada menyangkut tentang kebinekaan. Binekaan tadi sudah kami jelaskan. Kembali Kak, saya bertanya, saya ulangi yang telah kami berikan. Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Siapa lagi? Itu diulang-ulangi. Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Siapa bisa? Siapa bisa? Ya, berbeda-beda.
Ya, kata 1, 2. Berbeda dalam sudut apa? Sudah tadi. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Saya mau minta salah satunya untuk mengulangi jawaban. Apakah dia perhatikan jawaban teman-temannya atau bagaimana ya? Coba nak sebutkan perbedaan apa? Satu saja. Coba ini, coba nak. Satu saja, ini. Berbeda dari sudut apa? Ya, agama. Itu. Yang banyak diam, saya mau tunjuk lagi satu. Berbeda dalam sudut apa lagi satu nak? Suku. Ini lagi yang kecil, yang perempuan apa berbeda dari sudut apa lagi nak? Apa? Budaya. Ya, betul. Nah, tadi temanmu mengatakan bahwa ada di antara kita adanya perbedaan agama. Terus kita sudah pahami bahwa ada anak agama. Terus kita sudah paham juga adanya bermacam-macam suku, adanya bermacam-macam adat. Tapi karena adanya Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat bersatu. Nah, timbul lagi pertanyaan. Sehubungan dengan Sumpah Pemuda ya, ada fase-fase sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia. Ada fase-fase dalam perjuangan bangsa Indonesia, yaitu fase pertama adalah 20 Mei 1928 adalah dimasuk sebuah angkatan apa? Angkatan apa? Ini angkatan perintis. Jadi pada tahun fase yang pertama itu disebut dengan angkatan perintis. Terus angkatan yang kedua fase 28 Oktober 1928 dikatakan angkatan penegas. Tunggu dulu. Angkatan penegas. Saya tanya, mengapa dikatakan angkatan penegas? Sehubungan dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal berapa? Oktober 19. Maka dikatakan angkatan penegas. Nah, sehubungan dengan itu, fase yang ketiga adalah 17 Agustus 1945. Mengapa dikatakan angkatan pendobrak? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya tanya. Tanggal 17 tahun, maka dikatakan angkatan pendobrak. Nah, tadi di sini saya singgung ya, bahwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah masa pendobrak. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada saat itu pemuda-pemuda bangsa Indonesia pada saat itu dapat memproklamasikan dirinya itu menjadi negara yang merdeka. Apa yang dimaksud dengan merdeka? Apa yang dimaksud dengan merdeka? Anakku sekalian suka merdeka? Suka. Apa yang dimaksud dengan merdeka? Ya? Kemenangan, pintar. Siapa lagi? Apa yang dimaksud dengan merdeka? Kemenangan. Coba sebutkan negara apa yang pernah menjajah kita? Salah satunya. Apa lagi? Apa lagi? Nah, tadi dikatakan kita telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dikatakan angkatan pendobrak. Mengapa dikatakan pendobrak? Karena kita telah mencapai kemerdekaan pada saat itu. Kembali saya bertanya lagi. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya? Berapa? Kenapa tidak ada suara? 17? 19? Coba ulangi yang di belakang sana. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Ya, 17 Agustus 1945. Maka adalah
proklamasi. Lahirlah proklamasi pada saat itu yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Bagaimana bunyi daripada proklamasi kita? Ya, silakan. Silakan. Siapa? Dengan sehubungan daripada ini tadi dikatakan adanya tercapailah proklamasi, dikatakan angkatan pendobrak. Maka ada yang dikatakan dengan proklamasi. Bagaimana bunyi daripada bagaimana bunyi daripada proklamasi kita? Ya, itu siapa itu? Siapa? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan apa? Ya, siapa lanjutkan? Ini ketua kelas, silakan. Proklamasi kemerdekaan kita. Siapa? Siapa yang bisa? Ya, kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan, penindasan dan kekuasaan dengan cara sama satu tempo yang sesingkat-singkatnya tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tercapainya kemerdekaan pada saat itu bukanlah berarti selesai daripada persoalan kita. Anda sebagai generasi penerus, bagaimana cara Anda untuk mengisi daripada proklamasi kemerdekaan kita? Salah satunya siapa? Belajar dengan baik, apakah salah satu termasuk? Apa lagi? Untuk mengisi daripada kemerdekaan yang telah kita capai. Apa lagi? Ya? Silakan. Ya? Siapa anakku perempuan? Siapa bisa? Untuk mengisi daripada kemerdekaan, coba berikan contohnya. Belajar dengan baik termasuk. Saya sudah sebutkan tadi bahwa membuat sampah pada tempatnya termasuk. Belajar dengan baik termasuk. Menghargai teman termasuk. Nah, tadi dikatakannya bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah masa pendobrak. Karena kita telah mencapai proklamasi kemerdekaan. Nah, ada tadi daripada proklamasi kemerdekaan sudah aku sebutkan. Nah, di sini kita simpulkannya. Nah, sehubungan dengan materi yang kita bawakan, hal-hal apa anak-anakku yang bisa kita simpulkan? Ada tadi, hal-hal apa anakku yang bisa disimpulkan daripada materi tersebut? Sehubungan dengan materi yang kita bawakan, hal-hal apa yang bisa disimpulkan? Silakan, ketua kelas. Pertama, ya, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ya, apa lagi? Nah, di situ sudah disebutkan tadi bahwa mengakui perbedaan. Pertama itu adanya rasa persatuan, cinta tanah air, dan adanya gotong royong. Nah, gotong royong yang biasa anakku lakukan di sekolah contohnya apa? Ya? Mengisi lapangan sekolah, apa lagi? Gotong royong yang biasa dilakukan di sekolah adalah contohnya apa lagi? Tadi mengatakan membersihkan halaman sekolah, apa lagi? Ya, silakan. Silakan, Nak. Ya, ikan tempat belajar. Apa lagi? Ada kembang di luar perlu di apa? Ada kembang di luar perlu di apa? Ya? Ada bunga-bunga di luar perlu di apa? Disiram. Tuh, dirawat. Itu semua menyangkut tentang tadi cinta tanah air. Nah, saya akan simpulkan ya. Tadi sudah disimpulkan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila itu, nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda dan Kebinekaan Tunggal Ika itu adalah pertama tadi cinta bangsa dan tanah air, yang kedua adanya rasa persatuan, yang ketiga adanya
meningkatkan gotong royong, saling menerima rasa perbedaan. Nah, sekalian anakku sekalian, saya kasih lagi soal sedikit, cuma 2 nomor. Belum itu video ibunda di depan. Nanti dia sedikit Gina, 2 nomor Gina. 3 nomor tadi. Masih ada yang belum ya? Siapa lagi yang belum? Sabar ya nak ya, sabar. 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 Masih ada ya? Saya harap tenang dulu ya nak. Siapa lagi? Ada. Mana? Ini. Saya harap tolong tenang ya. Perhatikan. Nah, jawablah pertanyaan dengan benar. Tulis nak, jawablah pertanyaan dengan benar. Jangan lupa tulis namanya ya nak. Nama. Jawablah pertanyaan dengan benar. Nomor 1. Sebutkan kenapa tidak menulis? Ada pulpennya ya? Sebutkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Jelaskan. Nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Jelaskan dan berikan contoh. Saya kasih kesempatan 7 menit. Silakan kerja. Ada berapa menit ini? Ada berapa menit ini, Bunda? Jelaskan apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika dan sebutkan, berikan contoh. Dan berikan contoh. Saya kasih kesempatannya 7 menit. Ingat anakku sekalian, tulis nama. Tulis nama. Tulis nama. Biar enggak. Kenapa enggak menulis nak? Enggak menulis. Tulis namanya ya. Tulis namanya. Sudah?
Sudah ada yang selesai kumpul? Sudah ada yang selesai? Sudah ya nak? Sudah? Belum? Sudah ya? Sudah ya? Sudah nak, kalau sudah dikumpul ya. Sudah ya? Tulis namanya nak ya. Tulis namanya nih. Tulis namanya. Mana namanya? Sudah ya nak ya? Yang selesai tolong dikumpul nak. Selesai ya? Cuma 2 nomor. Sudah, sini nak, sini. Ini. Ini nak. Ya. Ini nak, udah? Belum. Sudah ya? Sini nak, sini. Ya. Sudah ya nak? Belum ya?
Siapa lagi belum? Sudah ya nak ya. Ini besar di suara aku tadi, enggak? Besar di suara. Apa lagi nak? Sini nak. Ya, kasih ya. Siapa lagi belum? Masih ada? 1, 2, 3. Sudah ya. Sudah ya nak ya. Sudah nak ya. Sudah. Apa-apa sudah enak. Terima kasih kepada anakku sekalian atas perhatiannya. Dan sebagaimana tadi diawali dengan doa, maka sekarang saya akan akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kedepannya anakku sekalian dapat menjadi anak yang lebih baik dan lebih baik. Mudah-mudahan kami dan kita semuanya menjadi tetap sehat selalu ke depannya insya Allah. Nah, kami sendiri yang pimpin doa, sebagaimana tadi awas akan pimpin juga doanya. Dan doa dimulai sebagai penutup ya. Terima kasih. Demikianlah doa kita. Dan saya berterima kasih kepada anak-anakku sekalian atas perhatiannya. Makasih. Oke.